Sebentar ya. Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, ya. Em, Sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebarannya. Oke. Selain ukuran pemusatan, terdapat ukuran yang lain yaitu ukuran penyebaran, ya. Dengan ukuran penyebaran data, kita dapat melihat bagaimana data tersebut menyebar dari data yang terkecil hingga yang terbesar, atau bagaimana data tersebut berjarak dari pusat penyebaran data secara keseluruhan. Ya, dapat juga disebutkan sebagai ukuran yang menunjukkan perbedaan antara satu data dengan data yang lainnya. Ukuran ini memiliki nama lain ukuran variansi yang menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Nah, jadi selain ukuran pemusatan, perlu juga kita ketahui tentang ukuran penyebarannya, ya. Karena kenapa? Tidak cukup ya, tidak cukup hanya kita ketahui tentang ukuran pemusatannya saja. Nah, ukuran penyebaran ini ada macam-macam nanti. Kita lihat dulu ilustrasi pada tabel ini ya. Semakin besar variasi nilai-nilai X, maka rata-rata distribusi yang semakin kurang representatif. Nah, di sini ada ilustrasi data nilai ya dari dua kelas, ada kelas A dan kelas B ya. Di kelas A nilainya itu contohnya ada ini diambil dari 6 mahasiswa misalnya gitu ya. 6 mahasiswa di kelas A nilainya 60, 65, 50, 60, 65 dan 60. Sementara di kelas B nilainya 65, 90, 50, 70, 60, 60 gitu ya. Nah, setelah dihitung rata-ratanya itu sama antara kelas A dengan kelas B, yaitu sama-sama 60 gitu ya. Nah, padahal nilai-nilainya kan berbeda ya. Nah, rata-rata hasil tes kedua mahasiswa tersebut tidak berbeda. Namun, dispersi hasil tes mahasiswa atau variasinya, dispersi itu sama aja seperti variasi ya. Dispersi hasil tes mahasiswa B yaitu dengan nilai 50 sampai dengan 90 jauh lebih besar daripada variasi hasil tes mahasiswa A yang nilainya itu dari 50 sampai dengan 65. Nah, hal ini berarti hasil tes mahasiswa jauh lebih konsisten atau lebih stabil dibandingkan mahasiswa B. Nah, disitulah kita penting mengenal yang namanya ukuran penyebaran data, ya, karena bisa aja nanti dalam sekumpulan data kita menemukan ukuran pemusatannya itu beda, padahal data-datanya itu berbeda gitu ya. Sehingga untuk menyimpulkan bagaimana kondisi kedua data tersebut, kita harus menghitung ukuran penyebarannya juga seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini ada beberapa jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama itu adalah jangkauan atau range, atau ada juga yang menyebutkan rentang ya. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata simpangan, yang ketiga standar deviasi, dan keempat adalah ragam atau varian. Ya, standar deviasi ini ada juga yang menyebutkan simpangan baku. Kalau untuk rata-rata simpangan ada juga yang menyebutkan istilahnya itu mean deviation atau simpangan rata-rata. Jadi beda buku beda penyebutannya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu tentang ukuran yang pertama yaitu range atau rentang ya. Nah, range ini pengertiannya adalah selisih antara angka data tertinggi dengan angka data terendah dari kumpulan data ya. Apabila data tersebut seragam, maka nilai range tersebut adalah 0 ya. Kenapa bisa 0? Ya karena datanya seragam. Data seragam itu isinya sama semua.
Misalnya di kelas A gitu nilainya 100 semua, itu disebut nilai seragam atau data homogen. Seperti itu ya. Maka untuk data yang seperti itu nilai range-nya adalah 0 ya. Secara notasi untuk menghitung range dapat dihitung dengan cara R sama dengan X max dikurang X min. Dengan X max itu merupakan nilai maksimum dan X min adalah nilai minimum. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat pada ilustrasinya untuk yang data tunggal. Ya, untuk data tunggal kita misalnya punya data seperti ini. Ada 56, 66, 78, 94, 48, 82, 50, 76, 80, dan 70. Berapakah nilai range atau rentang dari data ini? Ya. Nah, untuk menentukan nilainya, kita tinggal cari gitu ya, tinggal cari yang mana nilai maksimum dari sekumpulan data ini. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah 94, ya kan? Kemudian nilai yang paling rendahnya adalah 48. Kita hitung selisihnya ya, sehingga didapatkan rentang untuk data ini adalah 46. Nah, pertanyaannya, apakah untuk menghitung range data itu harus diurutkan atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung range tidak ada syarat untuk mengurutkan datanya. Tidak ada syarat seperti itu. Tetapi kalau kita mengurutkan akan lebih mudah untuk menentukan yang mana nilai maksimum dan mana nilai minimum. Gitu ya. Ini karena datanya sedikit, mungkin bisa dengan mudah kita bisa langsung menentukan yang mana maksimum, yang mana minimum, terlihat gitu ya, langsung terlihat. Tapi kalau datanya misalnya lebih banyak gitu ya, mungkin akan lebih mudah kalau kita mengurutkannya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Tapi memang itu tidak merupakan syarat yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan nilai range. Begitu ya, menghitung nilai rentang atau range untuk data yang tunggal. Kemudian yang selanjutnya, kalau pada data yang berkelompok ya, untuk menghitung range, caranya adalah data selisih antara tepi kelas atas kelas yang terakhir dengan tepi kelas bawah kelas yang pertama. Nah, kita lihat contohnya ya. Pada contohnya ini ada sebuah tabel ya dengan interval ada berapa interval ini? 6 interval dan dengan frekuensinya masing-masing. Nah, cara untuk menentukan range pada data yang seperti ini adalah tepi kelas atas kelas yang terakhir, ya kan? Kelas yang terakhir di sini yaitu yang ini kan ya, 90 sampai 99. Nah, ini kelas yang terakhir dan ini kelas yang pertama. Nah, tepi kelas atas kelas yang terakhir adalah 99 tambah 0,5 ya. Makanya di sini nilainya jadi 99,5. Nah, tepi bawah kelas yang pertama ya. Tepi bawah kelas yang pertama adalah 40 dikurang dengan 0,5. Makanya di sini dapatlah hasil 39,5. Seperti itu ya. Sehingga untuk menghitung range-nya kita hitung saja selisih antara 99,5 dengan 39,5 yaitu 60. Seperti itu ya. Bu, Ya. kok yang atas dikurang, kalau yang bawah ditambah sih, Bu? Karena ini yang kita ambil adalah tepi kelas bawah. Tepi bawah kelas. Sementara yang di bawah ini yang kita ambil adalah tepi atas. Nah, seperti itu. Kalau tepi atas kan ditambah 0,5 kan? Kalau tepi bawah dikurang 0,5. Seperti itu. Oh, itu udah rumusnya ya, Bu? Iya, Oke, Bu, makasih. ya sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang ingin tanyakan?
Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian ukuran yang kedua itu ada rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata atau mean deviation gitu ya. Jadi ada buku yang menyebutkan simpangan rata-rata, ada buku yang menyebutkan mean deviation ya. Ehm, ya, rata-rata simpangan ini merupakan nilai harga mutlak dari rata-rata hitung simpangan-simpangannya. Nah, untuk data tunggal, formulanya adalah seperti ini ya. SR sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, kemudian harga mutlak XI dikurang dengan X bar ya, dibagi dengan N. Nah, di sini ya dengan keterangannya SR merupakan simpangan rata-rata, XI merupakan data ke I, X bar ini adalah nilai rata-rata dan N adalah banyaknya data. Ya, di sini bisa kita lihat di formulanya ya, ada harga mutlak ya. Kenapa dimutlakkan? Supaya untuk menghindari nilai yang negatif, hasil yang negatif seperti itu ya. Kenapa bisa ada nilai yang negatif? Karena bisa aja nanti rata-rata dalam sekumpulan data itu nilainya lebih besar dibandingkan nilai-nilai X yang lain. Seperti itu ya. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kalau kejadian nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada nilai-nilai X, maka hasil ini nanti hasil SR ini akan negatif. Sementara dari definisinya bahwa rata-rata simpangan itu tidak mungkin negatif seperti itu, ya. Maka untuk inisiatifnya diberikanlah tanda mutlak di sini, ya. Tanda mutlak itu mempositifkan yang negatif seperti itu. Itu tujuan dari harga mutlak, ya, seperti itu. Nah, itu untuk data yang tunggal. Kemudian pada data yang berkelompok, eh, kita lihat dulu contoh kasusnya ya. Contoh kasus untuk data tunggal. Di sini ada data berat badan 6 pegawai kantor BUMN adalah sebagai berikut. Ada yang beratnya 60, 65, 78, 74, 73, dan 70 ya. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, yang pertama sekali kita tentu harus menghitung rata-ratanya ya. Kenapa? Karena dari rumusnya kan diminta komponen yang diminta itu ada komponen rata-rata ya kan. Kemudian ada nilai XX-nya dan kemudian nilai N-nya. Maka kita perlu menghitung terlebih dahulu X bar-nya ya. X bar kan masih bisa ya menghitungnya ya, tinggal dijumlahkan saja semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi X bar-nya sama dengan 60 tambah 65 sampai dengan 70 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 70. Nah, bisa dilihat kan di sini X bar ini 70, sementara X1 kita, X2 kita ya, nilainya itu lebih kecil daripada 70 daripada rata-rata ya. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada tanda mutlak ya, maka mungkin nanti nilai SR ini akan negatif nilainya. Ya, itu akan menentang dari pengertian simpangan rata-rata itu sendiri, tidak mungkin gitu ya. Makanya di sini ada nilai mutlak. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, kita langsung bisa menghitung nilai simpangan rata-rata ya. Kita hitung selisih masing-masing dari setiap data yang kita punya. 60 kurang 70 ditambah 65 kurang 70 tambah 78 kurang 70 ya, sampai seterusnya, kemudian dibagi dengan 6, hasilnya adalah 5 ya. Sehingga simpangan rata-rata untuk data berat badan dan pegawai kantor BUMN adalah 5. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada data yang berkelompok ya, perbedaannya adalah hanya pada ini frekuensinya saja ya. Di sini ditambahkan komponen frekuensi. Kalau yang ini yang untuk mutlaknya sama ya.
merupakan selisih dari data ke I dengan nilai rata-ratanya, ya. Itu aja yang berbeda, tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Kita lihat pada ilustrasinya ya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata dari data ini, ya. Jadi ada data yang kelas interval yang pertama itu 3 sampai 5, interval kelas yang kedua 6 sampai 8, kemudian interval kelas ketiga 9 sampai 11, dan interval kelas 4 yaitu 12 sampai dengan 14, ya. Dan dengan frekuensinya masing-masing. Nah, diminta untuk menentukan simpangan rata-rata dari data ini, ya kan? Nah, kembali lagi kalau untuk data berkelompok akan lebih mudah kita menyelesaikannya itu dengan cara membentuk tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Kan sama seperti ketika kita menghitung ukuran-ukuran yang sebelumnya, itu pada ukuran letak data dan pada ukuran pemusatan data. Ya, kita bentuk dulu dia menjadi tabel distribusi frekuensi. Ya, isinya apa? Isinya komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai simpangan rata-rata. Ya, apa aja? Yaitu yang pertama rata-ratanya udah pastikan. Kemudian XI di sini merupakan nilai tengah. Nah, jadi kita perlu menghitung dulu nilai tengahnya. Kemudian frekuensi kan memang udah diketahui ya kan. Jadi kita perlu menghitung yang namanya XI dan X barnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita hitung dulu XI-nya. Untuk XI masih ingat kan cara menghitungnya bagaimana? Nilai tengah. Ada yang masih ingat gimana cara menghitungnya? Ini mohon maaf ya, di sekitar rumah saya lagi rame. Jadi ada suara-suara yang lain. Ya, gimana cara menghitung XI? Yang kata 3 tambah 5 dibagi 2 ya, Bu? Iya, benar. Ya. 3 tambah 5 dibagi dengan 2. Ya. Sehingga XI masing-masing ini kita dapatkan untuk yang kelas yang pertama 4 ya. Karena 3 tambah 5 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Kemudian untuk yang kelas yang kedua kita dapatkan 7, kelas ketiga ada 10 dan kelas keempat ada 13. Ya. Terus selanjutnya untuk menghitung rata-rata ya kan, XI udah kita dapatkan, kemudian kita harus menghitung rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-rata kan frekuensi dikali dengan nilai tengah ya, frekuensi dikali dengan nilai tengah ya, sehingga F dikali dengan X di sini 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 7 sama dengan 28, 48 kali 10 sama dengan 80, 6 kali 13 sama dengan 78 ya. Kita totalkan semuanya 194 dan total frekuensi sama dengan 20. Kita lihat ya. Nah, X barnya sama dengan hasil perkalian ini dibagi dengan total frekuensi. Sehingga X barnya sama dengan 9,7. Seperti itu. Ya, apakah sudah selesai? Belum ya. Karena yang kita ingin hitung itu adalah simpangan rata-rata, bukan rata-ratanya. Ya, di sini ini bukan X kurang X ya, tapi X kurang X bar. Tidak terlihat garis atasnya. Nah, kemudian untuk menghitung simpangan rata-rata, kita hitung dulu selisihnya ya, selisih dari X dan rata-ratanya. Ya, tinggal dikurang saja. 4 untuk yang kelas yang pertama ya, 4 dikurang dengan 9,7 ya, kemudian dimutlakkan hasilnya adalah 5,7 ya. Kemudian yang kedua 7 dikurang 9,7 hasilnya min 2,7, kemudian dimutlakkan menjadi 2,7 ya. Terus 10 kurang 9,7 0,3. Kalau positif dimutlakkan tetap positif, kalau negatif dimutlakkan menjadi positif ya. Kemudian yang ke kelas keempat 13 dikurang 9,7 sama dengan 3,3 ya.
Seperti itu. Nah, kemudian di rumusnya kan untuk menghitung simpangan rata-rata kan harus dikalikan dengan frekuensinya ya. Nah, kita kalikan lagi nilai ini dengan ini ya. Nah, 5 sehingga hasilnya adalah 5,7 dikali dengan 8 sama dengan 11,4. 2,7 dikali dengan 28 sama dengan 10,8. 0,3 kali 80 sama dengan 2,4 dan 3,3 dikali dengan 78 sama dengan 19,8 ya. Sehingga untuk menghitung nilai SR-nya nilai total ini ya dibagi dengan frekuensi 44,4 bagi 20 sama dengan 2,2 gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau membuat tabel distribusi frekuensi, ya nggak apa-apa, tapi akan lebih ribet nanti jadinya, gitu ya. Di sini akan sangat panjang penguraiannya nanti, ya. FI-nya kan udah memang diketahui ya, 2 kali nanti kita tuliskan itu masing-masing, ya. Kita tuliskan untuk masing-masing kelas, banyak gitu yang harus dituliskan. Jadi memang lebih mudahnya kalau kita membentuk tabelnya dulu. Gitu. Untuk yang di atas ini ingat aja rumusnya. Untuk menghitung simpangan rata-rata itu kita butuh komponen apa aja gitu ya, butuh komponen apa aja untuk menghitung simpangan rata-rata. Nah, tinggal nanti bisa dengan mudah kita menghitungnya seperti itu ya. Gitu ya untuk menghitung simpangan rata-rata pada data yang berkelompok. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Masih aman ya? Masih ingat cara menghitung simpangan rata-rata? Nah, kalau memang tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ukuran selanjutnya, yaitu varian. Varian atau ragam dan standar deviasi. Ya. Varian ini merupakan ukuran penyebaran dengan menggunakan rata-rata berbobot dari kuadrat jarak setiap nilai data terhadap pusat data tersebut. Ya. Apabila data yang dimiliki seragam atau sama semua, maka nilai ragam dari data tersebut adalah 0, artinya tidak ada keragaman, semuanya seragam. Ya, jadi sama seperti pada rentang tadi, ya, pada jangkauan tadi. Kalau misalnya datanya itu homogen, maka varian dan rentangnya itu nilainya adalah 0. Ya. Semakin homogen sebuah data, maka nilai varian dan standar deviasi akan semakin kecil. Seperti itu, ya. Kemudian untuk kita lihat perhitungannya menggunakan pada data yang tunggal. Ya. Jadi ragam dan standar deviasi ini ada hubungannya, gitu ya. Kalau nilai ragam ini untuk formulanya adalah S kuadrat sama dengan 1/N1 dikalikan dengan sigma dari I dari 1 sampai dengan N, kemudian XI dikurang dengan X bar, kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini hampir sama seperti pada rumus simpangan rata-rata ya. Bedanya apa? Bedanya kalau pada varian ini dikuadratkan ya, selisih dari XI dengan X bar ini dikuadratkan. Sementara pada simpangan rata-rata selisih XI dengan X bar dimutlakkan. Itu aja perbedaannya ya. Nah, untuk standar deviasinya tinggal diakarkan hasil dari ragam. Atau kita hitung sebaliknya juga boleh. Misalnya kita ingin menghitung standar deviasinya terlebih dahulu. Ya, kita dapat misalnya S sama dengan 15 misalnya. Maka untuk ragamnya 15-nya tinggal dikuadratkan. Berapa? 225 seperti itu. Ya, jadi kalau sudah tahu nilai standar deviasi, maka akan bisa tahu nilai ragamnya. Seperti itu.
ya. Nah, kemudian untuk yang data yang berkelompok, rumusnya masih sama, hanya saja dikalikan dengan frekuensi di sini. Ya, dikalikan dengan frekuensi. Begitu juga dengan pada nilai standar deviasi juga dikalikan dengan frekuensi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat pada contoh kasusnya. Ya, untuk contoh kasusnya, misalnya ini ada data tunggal ya, dengan rinciannya adalah 11, 12, 13, 14, 15 ya. Hitunglah standar deviasinya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan untuk menghitung standar deviasi maupun ragam adalah kita menentukan nilai X barnya atau nilai rata-ratanya. Seperti itu ya. Kita hitung dulu nih rata-ratanya berapa ya. 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 dibagi dengan 5 ya, hasilnya adalah 13 ya, hasilnya 13. Nah, setelah kita menghitung nilai X bar, baru kemudian kita hitung nilai standar deviasinya ya, sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai dengan N, XI kurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1 ya. Kita masukkan saja nilai-nilainya ya. XI ini dimulai dari 1, I-nya dimulai dari 1 ya, sampai N. N kita ada 5 di sini ya, berarti sampai X5 seperti itu. Nah, 11 dikurang 13 ya, 11 dari sini. Kemudian data yang kedua kita punya nilainya adalah 12, sehingga 12 kurang 13 sama dengan kemudian dikuadratkan. Terus kemudian data yang ketiga kita adalah 13 dikurang dengan rata-ratanya. Kemudian data yang keempat kita adalah 14 ya, 14 dikurang dengan rata-rata, dan data kelima kita adalah 15 kurang rata-rata. Nah, ini bisa ya dimengerti ya. 11 kurang 13 kan min 2 dikuadratkan berapa? 4. Iya, benar, 4 ya. Kalau bilangan negatif dikuadratkan menjadi positif. Kalau bilangan positif dikuadratkan tetap positif, seperti itu. Sehingga nilai standar deviasi ini juga tidak mungkin negatif hasilnya, pasti positif. Kalau negatif berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Nah, kenapa? Karena kita sudah mengkuadratkan ya. Seperti sehingga hasilnya di sini 1,58. Gitu ya. Bu, jadi Bu rumusnya nggak pakai mutlak karena ada kuadrat ya Bu? Iya, Oke Bu, makasih. Iya, sama-sama. Jadi kan udah ada kuadrat, nggak perlu mutlak lagi. Oke, next kita lanjut ya. Untuk data yang berkelompok ya. Untuk data yang berkelompok, misalnya kita punya data seperti ini. Ini misalnya nilai DAS dari 40 orang mahasiswa di salah satu universitas. Dengan nilai 50, dengan rentang nilai 50 sampai 57 itu ada 6 orang. Kemudian 58 sampai 65 ada 7 orang. 66 sampai 73 itu ada 9 orang. Terus 74 sampai dengan 81 ada 6 orang. 82 sampai 89 itu ada 7 orang, dan 90 sampai 97 itu ada 5 orang. Ya, tentukanlah nilai standar deviasi dan ragamnya. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat lagi rumusnya ya. Data yang berkelompok ya, apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama kan ini ya, XI. XI di sini maksudnya adalah titik tengah. Ya, titik tengah, karena yang kita punya itu tadi kan rentang ya, interval. Kita tidak punya nilainya. Ya. Maka kita perlu menghitung XI-nya terlebih dahulu.
Nah, kemudian setelah itu kita hitung juga nilai rata-ratanya. Kalau frekuensinya kan sudah diketahui di soal ya, seperti itu. Nah, kita bentuk lagi dia dalam ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Ya, begini ya. Nah, nilai tengahnya untuk masing-masing kelas kita bisa menghitung. Untuk yang pertama 50 tambah 57, kemudian dibagi 2 sama dengan 53,5 dan seterusnya. Ya. Seterusnya dihitung sampai yang kelas ke berapa ini? Kelas ke-6 ya. Kelas ke-6 yaitu 90 sampai dengan 97. Nilai tengahnya yaitu 93,5. Ya. Kemudian setelah itu kita kan ingin menghitung nilai rata-rata ya. Untuk menghitung nilai rata-rata kan frekuensi harus dikalikan dengan nilai tengah. Ya. Kalikan dengan nilai tengah, 6 kali 5 3,5 sama dengan 321. 7 kali 61,5 sama dengan 430,5. 9 kali 69,5 sama dengan 625,5. 6 kali 77,5 sama dengan 465. 7 kali 85,5 sama dengan 598,5. Dan yang terakhir yaitu 5 kali 93,5 sama dengan 467,5. Ya, kemudian ini ditotalin. Nah, dari sini untuk menentukan nilai rata-ratanya yaitu hasil dari perkalian ini, hasil dari penjumlahan perkalian F dengan X ya, yaitu 2908 dibagi dengan total frekuensi 40. Sehingga untuk rata-ratanya kita dapat 72,7. Seperti itu ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Karena kita ingin yang diminta adalah menentukan nilai standar deviasi dan ragamnya. Untuk menghitung ragamnya, nah ini juga bukan X kurang X ya, tapi X kurang X bar. Ya, ketinggalan tandanya. Nah, untuk menghitung ragamnya, kita perlu ketahui selisih dari nilai tengah dengan nilai rata-rata. Ya. Di sini nilai tengah kita untuk kelas yang pertama itu adalah 53,5 ya. 53,5 kemudian dikurang dengan nilai rata-ratanya 72,7, hasilnya adalah minus 19,2 ya. Kemudian dikuadratkan ya kan, karena kan di rumusnya harus dikuadratkan ya. Dikuadratkan menjadi 368,64. Kemudian nilai tengah yang kedua itu 61,5 dikurang dengan 72,7 ya, hasilnya adalah min 11,2. Nah, kemudian yang nilai di kelas yang ketiga itu 69,5 dikurang dengan 72,7, hasilnya adalah minus 3,2, terus dikuadratkan menjadi 10,24. Begitu ya prosesnya. Jadi tidak saya jabarkan lagi di sini ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kemudian yang kelas keempat ya, ada nilai tengahnya itu ada 77,5. Nah, kemudian kita kurangkan dengan nilai X barnya, dikurang dengan 72,7, hasilnya adalah 4,8. Dan seterusnya dikuadratkan menjadi 23,04 ya. Begitu juga untuk kelas 5 dan kelas ke-6 seperti itu ya. Nah, setelah dikuadratkan di rumusnya itu kan dikali dengan nilai frekuensinya lagi. Nah, dikali dengan nilai frekuensinya lagi ya. Jadi 364 ini kita bentuk satu kolom baru ya, kolom baru untuk hasil perkalian F dikali dengan hasil kuadrat ini ya. Untuk kelas yang pertama itu ya nilai F-nya kan 6 ya, 6 dikali dengan 368,64, hasilnya adalah 221,1,84. Kemudian untuk yang kedua ya, frekuensinya itu adalah 7 dikali dengan
125,24, hasilnya adalah 878,08. Ya, begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ke-6 itu ada frekuensinya ada 5 dikalikan dengan ini 432,64, hasilnya adalah 2163,2. Nah, kemudian ditotalkan ya, ditotalkan ini dijumlahkan semuanya untuk yang kolom ini dijumlahkan semuanya sampai ke bawah ya, hasilnya adalah 6630,4. 6630,4. Nah, kita kan sudah mendapatkan semua komponen-komponennya ya, komponen-komponen utama untuk menghitung nilai standar deviasi dan ragam. Itu kita punya ini ya, ini yang paling utama. Ya, sehingga hasilnya adalah akar dari hasil ini ya, hasil penjumlahan ini 6630,4 dibagi dengan frekuensinya dikurang dengan 1 ya, akar dari jadi 6630,4 nih dibagi dengan 39 hasilnya adalah 170,01, kemudian diakarkan hasilnya adalah 13,04. Nah, ini nilai apa nih? Nilai ragam atau nilai standar deviasi? Yang 13,04. Standar deviasi. Iya, standar deviasi. Kalau untuk ragamnya berapa? Kalau untuk 170,01 bukan sih, Bu? iya, benar ya. Jadi kalau untuk ragamnya ya ini aja dikuadratkan. Jadi dikuadratkan itu ya ini ya. Akar dengan kuadrat itu kan saling ini ya, saling menghilangkan. Seperti itu. Ya, bagaimana untuk sampai sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Jadi untuk apa namanya? Untuk materi sebelum UTS ini memang banyak hitung-hitungan ya, banyak hitung-hitungan dengan bikin tabel distribusi frekuensi dan segala macam. Baru nanti setelah UTS kita akan banyak belajar tentang teori. Seperti itu. Bu, nanti UTS kayak soal hitung-hitungan ya, Bu? Iya, mungkin seperti itu. Oke, Bu. Ya, untuk UTS materinya itu hanya sampai hari ini ya. Untuk pekan depan kan UTS-nya diundurkan ya. Harusnya kan pekan depan, tapi kan diundurkan ke tanggal 15. Nah, pekan depan itu materinya adalah materi UAS. Oh, berarti yang materi pekan depan nggak masuk itu kan, Bu, yang UTS? Enggak masuk. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Nah, itu ya untuk menghitung ragam dan standar deviasi. Nah, ini ukuran-ukuran ini dari ukuran penyebaran data atau maupun ukuran-ukuran yang sebelumnya yang kita pelajari itu pemusatan data dan ukuran letak data bisa kita gunakan Microsoft Excel juga untuk menentukannya ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar menggunakan SPSS dan Minitab ya, bisa juga dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, kalau misalnya untuk menghitung simpangan rata-rata itu nanti sintaksnya menggunakan AVDF ya. Untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku, sintaksnya itu menggunakan STDF ya. Kalau misalnya kita ingin menghitung varian atau ragam, maka sintaksnya menggunakan var. Seperti itu ya. Nanti ada lagi kalau misalnya menghitung min atau rata-rata gitu ya, maka menggunakan sintaks average ya. Kalau median ya median. Jadi untuk menghitung ukuran-ukuran penyebaran data maupun pemusatan data menggunakan Microsoft Excel, ya kita harus tahu sintaks-sintaksnya ini, harus tahu ininya caranya.
Seperti itu. Ada yang pernah menggunakan Excel untuk menghitung-hitung ini? Mungkin di SMA-nya pernah gitu? Saya belum, Bu. Belum ya? Belum, Belum, Bu. Bu. Ya. Kalau belum, ya Belum. kita coba ya, kita coba hari ini. Jadi buka Excel-nya di laptopnya masing-masing. Oke. Kemudian ya kita Bu, ini ada laptop saya kayak layarnya goyang, Bu. Masih rusak. oh Bu, gitu. saya juga lagi pakai handphone, Bu. Oh gitu ya udah deh. Eh, di handphone bisa Excel-nya nggak? Agak susah ya. Ya baik, yang menggunakan laptop ya, yang menggunakan laptop silakan ini kita kerjakan untuk soal latihan ini ya. Soal latihan ini datanya diinput dulu ke dalam satu kolom semuanya ya. Datanya diinput dan Satu kolom, Bu. iya, satu kolom. Jadi nanti ada 50 baris berarti ke bawah ya. Oke, silakan diinput dulu datanya. Nanti kita akan menentukan nilai range, varian, dan standar deviasi ini menggunakan Excel. Gitu ya, biar lebih cepat. Kalau untuk manual kan bisa dengan yang udah saya tunjukkan tadi. Kita coba pelajari pakai Excel sekarang. Oke, silakan ya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, untuk presensi hari ini saya share di room chat ya. Linknya sudah saya share ke sana. Silakan diisi.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Udah selesai? Dimasukin ke Excel-nya? Oke, kalau sudah, ya jadi kita pertama akan menghitung ini ya data-datanya dijadikan satu kolom sehingga ada 50 baris karena kita punya 50 data. Nah, yang pertama misalnya kita ingin menghitung rata-ratanya ya. Nah, ketik aja di kolom bebas, di kolom yang baru ya, di kotak yang baru. Nah, di sini kita ketik sintaksnya. Saya kita ingin menghitung rata-rata ya, sama dengan average ya. Kalau untuk rata-rata itu average ya. Terus kemudian di blok data yang mau kita hitung rata-ratanya ya. Kemudian enter, dapatlah 63,32 gitu. Kemudian misal kita ingin menghitung median di sini kita ketik aja ya, jangan lupa untuk ini dulu ketik sama dengannya, kalau nggak akan keluar. Nah, median dari sini ya, median, klik 2 kali di mediannya. Ini kan ini keluar perintah ya, perintah kita untuk memasukkan data-datanya. Nah, kita klik di datanya ya, di blok semua datanya, kemudian ditutup kurungnya dan di enter. Dapatlah mediannya itu adalah 63. Terus tadi diminta range ya. Kalau range ada nggak ya di sini? Kita coba dulu. Oh, tidak ada. Nggak ada. Kalau range kita tentukan manual aja. Ya, kita tentukan manual. Di sini lihat aja nilai yang paling tinggi siapa, kemudian nilai yang paling rendahnya siapa. Ya. Terus misalnya kita ingin menghitung ragam. Ya, kalau ragam sama dengan var ya, var, lihat perintahnya di sini ya, number, berarti kita dimasukkan untuk diminta untuk memasukkan angka-angkanya gitu, datanya, tutup kurung kemudian di enter. Kalau standar deviasinya, deviasi ya sama dengan apa tadi, stdef ya, stdef. Nah, stdef kita masukkan angkanya, tutup kurung, enter. Sini keluar kan, begitu ya untuk menghitung ukuran-ukuran penyebaran data maupun pemusatan data. Kemudian kalau misalnya kita ingin menghitung kuartil juga bisa. Kuartil ya, sama dengan kuartil, ini dia. Kuartil, lihat perintahnya ya, kuartil dalam kurung array dan titik ini ya, titik koma kuart. Array ini maksudnya kita masukkan datanya yang mana ya, klik di datanya ya, semua datanya. Kemudian di sini kan tandanya itu titik koma ya, kita kasih titik koma, dan kemudian kita ingin menghitung kuartil yang keberapa, mau ke 1, kedua atau ketiga. Kita ingin menghitung kuartil 1, ketik angka 1 di sini, kemudian tutup kurung, enter.
Seperti itu ya, dapatlah hasilnya 53,75 di kuartil 1. Kalau kuartil kedua sama aja seperti tadi, hanya diganti itunya aja, diganti yang satu tadi diganti jadi 2. Nah, di sini ya, 2. Kemudian kita tutup kurung ya, tekan enter. Di layar nggak kelihatan ya? Kelihatan? Oh ya, ya saya zoom lagi ya supaya jelas. Itu kalau kuartil kedua. Nah, kuartil kedua kan kalau dari pengertiannya kuartil kedua itu sama dengan nilai median kan. Nah, makanya di sini hasilnya sama gitu. Kuartil kedua sama dengan nilai median. Bagaimana kalau untuk kuartil ketiga? Kuartil ketiga itu sama aja caranya seperti yang tadi ya, sama dengan kuartil ini. Klik, masukkan datanya ya, kemudian titik koma dan ketik 3, tutup kurung, enter. Seperti itu ya, itu untuk kuartil. Dan begitu juga untuk ukuran-ukuran yang lain bisa ya. Gimana, ada yang ketinggalan sampai di sini? Ada yang ingin tanyakan? Ya, lebih mudah ya menghitung dengan menggunakan Excel. Nggak perlu cari. Ini, Bu, Ya, ini tuh kepake ya Bu kalau buat dunia kerja gitu? Iya, pasti kepake. Pasti kepake karena kalau di dunia kerja kan datanya itu banyak banget ya. Tabel-tabelnya itu nggak mungkin kita hitung manual atau pakai kalkulator, nggak selesai nanti kerjanya gitu. Oke Bu, makasih. Apalagi kan kalau dunia kerja sekarang kan udah serba digital ya. Serba pakai komputer. Udah nggak pakai manual-manual lagi gitu. Jadi harus tahu bagaimana cara pakai Excel, Minitab, SPSS gitu ya. Kalau sekarang malah udah pakai Python lagi ya. Kalau untuk yang industri-industri yang besar itu udah biasanya udah pakai Python atau pakai R, pakai yang lebih canggih mereka seperti itu. Kenapa? Karena data-data mereka kan pasti lebih lebih gede kan, dan itu Excel nggak kuat untuk data-data yang sangat besar itu, seperti itu. Jadi perlu untuk belajar. Nah, kalau kita karena kita masih mahasiswa, jadi nggak cukup hanya tahu bagaimana menggunakan aplikasinya saja, tapi kita juga perlu tahu gimana proses di manualnya gitu. Jadi orang-orang yang data scientist itu mereka awalnya juga belajarnya manual, baru kemudian pakai aplikasi gitu. Karena kenapa? Kalau langsung dikenalkan aplikasi, nggak tahu manualnya, itu nanti hilang di konsepnya gitu. Akan kebingungan bagaimana di konsepnya seperti itu. Makanya kita perlu juga tahu bagaimana proses menghitung ukuran-ukuran sebuah data itu dengan cara manual. Seperti itu ya. Ya, gimana? Ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, kalau UTS nanti ya, kalau UTS nanti kemungkinan saya belum tahu soalnya seperti apa. Karena kan itu nanti dibicarakan dulu dengan dosen-dosen statistika yang lain ya. Kemungkinan akan manual. Ya, manual. Tapi saya membolehkan menggunakan ini software-software ini, misalnya pakai Excel, mau pakai Minitab, mau pakai SPSS, tapi hanya untuk mengeceknya aja.
hanya untuk mengecek apakah perhitungan manualnya udah benar apa belum, gitu ya. Tetap kalau misalnya hasilnya itu tetap harus dikerjakan dengan manual, misalnya langkah-langkahnya harus ditulis gitu ya. Misalnya untuk rata-rata ditulis langkah-langkahnya, jangan nanti misalnya saya kasih tabel misalnya gitu ya, tabel data, ditanya ukuran rata-rata median, rata-rata sama dengan 30, langsung misalnya 30 seperti itu. Jangan seperti itu gitu ya, tapi ditulis langkah-langkahnya gitu. Ya. Ibu, manualnya tulis tangan kan, Bu? Nggak kayak Iya, di bikin tabel di Word gitu? iya, iya. Lebih mudah kalau misalnya, kalau statistik itu emang lebih mudahnya manual sih, tulis tangan aja. Ribet kalau pakai komputer. Iya, Bu, makasih. Ya, sama. Begitu ya, untuk UTS kita insya Allah di tanggal 15 ya. 15. Nanti kita lihat lagi jadwal ke depannya bagaimana. Materinya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Yang pertama tuh apa ya? Tentang pengertian statistika ya, pertemuan pertama. Sampai dengan ukuran penyebaran data. Ya, gimana? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, materinya udah selesai hari ini, karena emang nggak banyak ya. Kalau untuk menentukan ini, kuncinya di statistika itu memang ini aja sih, yang penting sering-sering latihan, ya, sering-sering latihan menghitung, gitu ya. Kenapa? Karena kalau salah aja di awal, udah pasti salah di akhir gitu. Misalnya kayak kita ingin menghitung ragam, ya kan? Kan ragam itu rumusnya tuh kan, nah ragam misalnya, kita perlu nilai rata-rata, kita perlu nilai tengah. Kalau salah dalam menentukan nilai tengah, ya udah pasti ini nanti salah hasilnya. Kemudian kalau salah dalam menentukan nilai rata-rata, udah pasti ini juga akan salah. Ya, jadi saling berkesinambungan dia. Nah, gitu juga untuk ukuran-ukuran yang lain seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah harus sering-sering latihan dan teliti, itu aja. Gimana? Ada yang ingin dibahas lagi atau ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini, ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Absennya jangan lupa diisi ya. Iya, Bu. Absennya di chat ya, Bu? Iya, di room chat.